kita bisa mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa kita ini atau ujian yang menimpa kita ini adalah sebagai penggugur dosa atau sebagai pengangkat derajat. Ya, apakah sebagai penggugur dosa atau apakah sebagai pengangkat derajat? Para ulama telah menjelaskan sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwasanya jika musibah menimpa seseorang memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menggugurkan dosa-dosa, kemungkinan kedua adalah untuk mengangkat derajat. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kemungkinan pertama bahwasanya musibah jika menimpa seseorang adalah untuk mengurangi dosa-dosanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Dan ini lafalnya umum. Wa ma asabaka min sayyi'atin, ya di situ ma al-mausulah, kemudian disebutkan dengan penegasan min sayyi'atin, apa saja yang menimpamu dari segala keburukan, famin nafsik, maka itu dari dirimu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah kalian ditimpa dengan musibah kecuali akibat ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Kalau seandainya Allah setiap kita bermaksiat Allah kasih musibah, maka kita tidak ada yang selamat. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau seandainya Allah memberi hukuman setiap kezaliman dilakukan oleh manusia, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Bahkan hewan-hewan pun akan terkena dampak dari itu semua. Jadi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya musibah yang menimpa seseorang karena dosa yang dia lakukan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Jadi Allah menciptakan kerusakan di daratan, di lautan, ya, kerusakan akibat perbuatan mereka, ya. Dan Allah tidak membalas seluruh kesalahan mereka. Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu, agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Seandainya seluruhnya dibalas oleh Allah, ya, maka akan binasa, ya. Ya, akan terjadi kerusakan yang sangat luar biasa. Kemudian hadis-hadis juga menunjukkan hal yang sama. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Artinya menghapuskan dosa-dosanya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tidak kasih dia hukuman. Allah tahan sampai nanti Allah balas pada hari kiamat kelak, waliyadzubillah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La tasubbil humma," janganlah engkau mencela demam. Jangan engkau mencela demam. Kenapa? Karena demam itu tudhibul khotoya kama yudhibul kir khabathal hadid. Karena demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat besi. Ya, jadi apa yang menimpa seorang muslim, ya, sampai demam yang dia rasakan juga menggugurkan dosa-dosanya. Makanya kalau kita menyungguh orang sakit, kita bilang apa? Tahur insyaallah. Apa maksudnya itu? Semoga dosa-dosamu digugurkan dengan penyakitmu. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati syakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu pun yang menimpa seorang muslim min nasabin, dia letih, lelah, itu juga menggugurkan dosa-dosa. Yang penting dia sabar menghadapinya. Wala wasabin, atau dia sakit, itu juga menggugurkan dosa-dosanya. Wala hazanin, kesedihan tentang masa lalu yang buat dia ingat-ingat terus sehingga dia pun sedih, ya. Kemudian wala hammin, ya, perkara yang dia khawatirkan di depan. Dia sedih memikirkan masa lalu, dia khawatirkan tentang masa depannya, ya. Wala ghammin, dan juga kegelisahan yang dia rasakan. Wala adzan, gangguan apapun. Hatta syaukah yushakuha, bahkan
duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menjadikan itu semua sebagai penggugur dosa-dosanya. Jadi apa saja yang dialami oleh seorang muslim dari hal yang tidak menyenangkan dirinya, kalau dia hadapi dengan kebaikan, maka semua itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini semua dalil ya bahwasanya musibah itu menggugurkan dosa-dosa. Bahwasanya Allah menimpakan musibah pada seorang gara-gara dosa-dosa yang dia lakukan.